Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang kembali hari ini saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda. Puji Tuhan, hari ini mari kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya angkat di hari ini adalah mengenang kisah Epenetus. Roma 16 ayat yang kelima. Mari kita akan perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara, di Roma pasal 16 ini Rasul Paulus mendaftarkan nama-nama yang luar biasa yang ada di hati Paulus, karena Paulus terkenang akan mereka. Dan tentu nama-nama yang diingat oleh Paulus ini, mereka adalah orang-orang yang tentu memiliki kesan di hati Paulus. Dan kalau kita belajar di Roma pasal 16 ayat yang kelima, ada seorang tokoh yang disebut Paulus, yaitu Epenetus. Siapa Epenetus? Epenetus adalah seorang Kristen. Dia adalah jemaat yang ada di rumah Priscilla dan Aquila. Dan rupanya Paulus menyebut Epenetus ini adalah orang yang sangat ia kasihi, dan ia merupakan buah sulung di Asia bagi Kristus. Artinya Epenetus adalah merupakan orang yang bertobat dari pelayanan Rasul Paulus. Saudara, menarik sekali dari kisah ini. Ternyata di sebuah pertemuan jemaat yang ada di rumah Priscilla Aquila, ada seorang yang bernama Epenetus. Dialah petobat yang dimenangkan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya mari kita jangan pernah meremehkan apa yang namanya pertemuan ibadah, seperti komsel, family altar, atau mungkin connect group, saudara. Karena justru lewat persekutuan rumah tangga, persekutuan yang ada di rumah-rumah, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat bekerja dan jiwa-jiwa dapat dimenangkan, dan akan lahir petobat baru yang bisa kita menangkan untuk kerajaan Allah. Betapa luar biasa Epenetus ini adalah buah sulung di Asia, dan namanya disebut oleh Paulus karena Paulus tidak pernah melupakan Epenetus yang adalah jiwa yang dimenangkan di rumah Aquila dan Priscilla. Saya percaya hari ini lewat komsel, lewat connect group, lewat family altar, apapun bentuknya persekutuan di rumah-rumah, percayalah, maka akan lahir orang-orang yang luar biasa yang dimenangkan lewat persekutuan rumah tangga, dan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang bertobat ini kelak mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dan mereka menjadi berkat. Sebagaimana Epenetus, dia menjadi berkat, hidupnya berbuah bagi kerajaan Allah. Dan mari hari ini jangan pernah kita putus asa. Tetaplah setia di setiap pertemuan connect group yang ada. Tidak ada yang mustahil. Akan lahir Epenetus yang berikutnya, yang mana Tuhan akan bekerja secara luar biasa, memberkati ibadah kita, pertemuan kita, dan akan jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.